Oke, nanti di pertengahan pembelajaran mikrofonnya diaktifkan ya. Pembelajaran kita komunikatif nih, nggak ibu aja yang ngobrolnya. Biar suara kalian juga masuk. Jadi ada komunikasi yang baik gitu antara ibu dengan anak-anak semua. Yuk, mikrofonnya diaktifkan dulu semuanya. Salsa, Nia, Sri Ayu, Kania, Marcelin, Kak, Cynthia, semuanya deh. Yuk, semuanya. Mikrofonnya diaktifkan dulu ya. Nah. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa melangsungkan pembelajaran BK melalui tatap muka. Pada kesempatan ini kita akan mereview dulu pembelajaran sebelumnya yang udah kalian lihat nih pembelajarannya di Alsaka. Kemudian Ibu akan membahas materi yang akan disampaikan pada sesi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mikrofonnya diaktifkan, Nak. Yuk, mikrofonnya semuanya diaktifkan. Ya. Nah, gitu dong. Semuanya diaktifkan yuk mikrofonnya. Oke. Nah, pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat nggak sesi minggu lalu materi yang Ibu sampaikan di Elsaka itu tentang apa? Temanya. Ada yang masih ingat nggak? Kan banyak tuh ya ngirimin tugas via WA ke Ibu. Ngirimin tuh, Ibu ini tugas saya dari kelas ini, gitu-gitu. Nah, siapa nih yang masih ingat tema yang Ibu ambil di pekan lalu? Nggak ada yang ingat sama sekali nih. Ada yang masih ingat nggak? Materinya tentang apa? Oke, kita lihat langsung ya. Ini share screen-nya udah muncul belum di laman anak-anak? Udah. Oke. Ya, pelajaran pekan lalu itu kita membahas tentang tanggung jawab ya. Perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, banyak tuh anak-anak kan kemarin ngirim ya, tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh anak-anak tuh apa aja sih gitu kan, sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang anak, bahkan sebagai seorang teman dan sebagai seorang makhluk di hadapan Sang Pencipta. Nah, sekarang Ibu review dulu ya materi pekan lalu. Nah, kita sebagai manusia itu tentu diberi tanggung jawab tidak hanya semata-mata menjadi seorang diri saja nih, menjadi individualis yang tidak ada keterkaitan dengan orang lain. Nah, tentu manusia itu kan dinamakan dengan makhluk sosial ya. Otomatis akan ada kesinambungan dengan makhluk yang lainnya. Pertama nih, tanggung jawabnya kita lihat dulu sebagai seorang pelajar ketika berada di sekolah ya. Nah, anak-anak di sekolah itu selain tentunya belajar dengan baik, maka banyak juga nih tanggung jawab yang dipegangnya gitu kan. Tanggung jawab yang harus dimilikinya. Seperti yang pertama, mentaati tata tertib. Oh tentu, tata tertib ini hal yang paling utama dilakukan ya. Banyak kan ya aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah gitu. Untuk anak-anak meskipun saat ini kita belajarnya secara daring, tapi tetap ya tanggung jawab itu harus tetap dilaksanakan. Meskipun budak sekarang mah nggak kepantau, kita sekolahnya aja di rumah. Pihak sekolah nggak tahu nih kegiatan kita sehari-hari di rumah seperti apa gitu kan.
kesibukan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah, tapi tetap tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar itu harus tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, mungkin dulu ketika anak-anak belajarnya secara tatap muka langsung datang ke sekolah, kegiatan belajar ini tidak begitu sulit untuk diikuti gitu ya. Hanya masuk ke kelas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mengikuti mata pelajaran sesuai jadwalnya gitu. Kemudian mendengarkan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, namun untuk saat ini tuntutan anak-anakku lebih banyak gitu ya. Tuntutan tanggung jawab sebagai seorang pelajar mengikuti kegiatan belajarnya itu lebih tinggi karena apa? Contohnya pada pagi hari ini gitu ya. Dari satu angkatan itu kan ada hampir 260 siswa. Tetapi yang mengikuti kegiatan Zoom hanya 72 siswa saja. Nah, otomatis tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baiknya masih sangat rendah, ya bahkan tidak 50% gitu dari jumlah keseluruhan. Maka anak-anakku yang mengikuti sekarang kegiatan Zoom sudah memiliki tanggung jawab yang baik menjadi seorang pelajar yaitu dengan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, selain mengikuti Zoom, anak-anak juga kan dituntut untuk membuka aplikasi LKK, kemudian membaca materi, mengerjakan tugas, dan tidak hanya sampai di sana, sekarang kan ada lagi tugas-tugas PJBL ya, yang sifatnya kelompok. Nah, anak-anak juga dituntut untuk senantiasa mengikuti tugas-tugas tersebut meskipun tidak terpantau secara langsung gitu, tidak dilihat langsung nih kegiatan pengerjaan tugasnya oleh guru. Tetapi ketika anak-anakku belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan jujur, itu akan mendapatkan poin plus dari para guru gitu. Memperlihatkan bahwa oh iya, saya sudah bertanggung jawab nih sebagai seorang pelajar dengan cara mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian tanggung jawab saat ini yang dimiliki oleh anak-anakku selain menjadi seorang pelajar, juga menjadi seorang teman, menjadi seorang anak. Nah, menjadi seorang anak ini diperlihatkan ketika di keluarga ya. Nah, apa aja sih Bu kira-kira tanggung jawab kita ketika di rumah, ketika menjadi seorang anak? Nah, bisa dilihat yang pertama yaitu mematuhi dan berbakti terhadap orang tua. Bagaimanapun caranya, kita tetap patuh, kita tetap berbakti, membantu orang tua gitu kan, menjadi anak yang baik dengan cara yaitu menuruti perintahnya gitu kan. Ketika ada larangan-larangan yang diberikan oleh orang tua, maka kita harus menuruti gitu ya, mentaati. Kemudian selain menjadi anak dari orang tua kita, tentu kita misal punya kakak atau misalkan punya adik. Nah, bagaimana caranya ketika kita menjadi seorang kakak itu mampu menyayangi adik kita. Oke.
Ya, mohon maaf ya, barusan ada kesalahan teknis dulu. Ya, oke. Ya, share screen-nya belum bisa aktif, Ibu lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang anak itu kan tidak hanya terhadap orang tua kita nih. Ada kakak, ada adik. Misalkan posisi kita sebagai adik, maka harus menghormati kakak. Sebagaimanapun kita kesal terhadap kakak kita, itu tetap kita harus menghormati dengan baik. Ya, adapun kekesalan kita terhadap kakak, misalkan ada berantem sedikit-sedikit, itu hal yang wajar. Tentu hubungan kita dengan kakak, dengan adik tidak selamanya baik, tidak selamanya mulus. Tapi bagaimanapun, tata krama kita sebagai seorang adik itu tetap harus diterapkan. Begitupun ketika kita menjadi seorang kakak. Kita harus senantiasa menyayangi adik kita, bagaimanapun kita kesal nih sama adik kita, sebagaimanapun kita benci karena dia misalkan membuat onar dan lain sebagainya, tetap kita harus menyayangi adik kita karena ketika kita mau butuh apapun, ketika kita ada kendala gitu, kadang yang pertama kali kita hubungi itu bukan orang lain melainkan keluarga kita sendiri. Nah, selanjutnya tanggung jawab kita sebagai pribadi itu selain menjadi pelajar, selain menjadi seorang anak, ada menjadi seorang teman. Nah, tentu anak-anakku memiliki lingkungan teman sebaya nih. Pasti dari satu kelas kan punya teman gitu kan. Kemudian ketika di rumah juga punya teman lagi nih, ada yang teman di kelas, ada teman di sekolah, ada teman di rumah gitu ya. Teman di sini tidak hanya teman sepertongkrongan saja gitu. Bahkan ketika kita memiliki teman dekat atau kita memiliki teman biasa, itu kan pasti berbeda ya. Kayak kita udah biasa nih sering banget kita cerita ke si A, B, C karena kita punya kenyamanan terhadap teman ketiga teman kita itu. Kita anggap mereka teman dekat. Nah, kemudian di luar teman dekat itu tentu kita punya teman yang lain juga kan, yang memang misal tidak begitu akrab, tidak begitu dekat. Nah, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita miliki nih sebagai seorang teman. Pertama, menghargai perbedaan. Jadi ketika kita memiliki teman itu tentu tidak selamanya memiliki kesamaan gitu. Tidak selamanya kita menyukai A, teman-teman kita pun menyukai A. Nah, pasti akan terjadi perbedaan dari pertemanan kita itu. Nah, bagaimana caranya agar hubungan kita dengan teman-teman kita itu tetap harmonis? Maka harus menghargai terhadap perbedaan yang terjadi. Mau perbedaan pendapat, mau perbedaan keinginan ataupun kesukaan. Nah, selain itu, kita juga sebagai teman harus mampu berkata jujur, mampu dipercaya. Misal nih ketika teman kita curhat, aku cerita ke kamu aja nih, nanti kamu jangan bilang-bilang ya ke orang lain. Pasti sering kan ya, teman kita curhat cuma ke kita aja nih, tiba-tiba kita bilang iya nih di depan teman kita ini. Ketika udah berpisah sama teman ini, kita tiba-tiba cerita aja ke orang lain. Nah, hal itu kan menunjukkan bahwa kita tidak dapat dipercaya ketika menjadi seorang teman, gitu ya. Nah, selain itu, ada juga tanggung jawab kita sebagai seorang makhluk. Tentu kita diciptakan ke bumi ini memiliki kita sebagai seorang makhluk tentu memiliki sang pencipta gitu kan ya. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang makhluk itu tentu sudah dijelaskan, sudah dibuat apa ya, sebuah tuntutan gitu. Yang pertama, mentaati perintahnya. Tentu kita sebagai makhluk itu tidak semata-mata diciptakan ke bumi kan ya. Kita harus mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semua agama itu pasti diperintahkan oleh Tuhannya, diperintahkan oleh Sang Penciptanya untuk selalu mentaati atas apa-apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Nah, berkesinambungan dengan tanggung jawab kita sebagai makhluk itu, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang kiat-kiat meningkatkan ibadah. Nah, sesuai tadi yang diungkapkan bahwa ketika kita menjadi seorang makhluk itu kan harus mentaati segala perintahnya ya. Nah, salah satu perintah Sang Pencipta itu adalah melakukan ibadah. Nah, kira-kira ada nggak nih yang tahu tentang ibadah itu apa sih? Yo, ada yang berani mengungkapkan dulu tentang pendapatnya tentang ibadah itu apa sih?
Menurut kalian itu, yuk, biar pembelajarannya komunikatif nih. Ibu pengen tahu dulu pendapat kalian. Kan udah pada gede nih, udah kelas 11 ya. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Langsung aktifkan aja mikrofonnya. Ibadah itu apa sih? Nggak apa-apa, sebutkan aja. Mau benar, mau salah, yang penting kalian udah berani mengungkapkan. Udah berani berpendapat. Yuk. Assalamualaikum, Om. Ini belum dijadiin host. Oh, barusan tuh keluar sendiri, terus sekarang udah masuk lagi. Jadiin host dulu ya, cari. Oh. Ya, yuk ada yang berani mengungkapkan pendapatnya. Ibadah itu apa sih? Dari 79 siswa, masa nggak ada yang berani nih mengungkapkan pendapatnya? Yuk, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Oke. Oke, Ibu awalin dulu nih. Ibadah itu kalau diartikan secara umum ya, merupakan suatu perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Allah ataupun Sang Pencipta kita yang didasari dengan aturan-aturan agama. Nah, tentu di Indonesia ini kan agamanya beragam ya. Banyak nih agama di Indonesia ini, ada beberapa. Nah, meskipun banyak sekali perbedaan dari tiap agama, cara beribadah dari tiap agama, tapi tentu yang diajarkan oleh setiap agama itu tidak lain dan tidaklah bukan, yaitu mentaati atau melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh agamanya itu sendiri. Nah, ibadah juga merupakan suatu usaha, mau usaha lahir ataupun batin, yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti. Misal nih, contohnya, jika kita menjadi seorang muslim, tentu ada ibadah keseharian kita yang harus dilakukan. Misalkan dari sholat 5 waktu, ya, dari mulai subuh sampai isya. Adapun di agama Kristen, itu kan tentu ada ibadah wajib di hari Minggu ya. Kita harus ikut ke gereja, ibadah setiap waktu, rutin gitu setiap hari Minggunya. Meskipun tiap harinya pun ada nih ibadah yang bisa dilakukan gitu kan, selain dari ibadah hari Minggu itu sendiri. Nah, begitupun di agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian share screen-nya sekarang udah muncul. Sudah, Bu, sudah. Oke, alhamdulillah. Sip. Nah, dari ibadah itu sendiri tentu ada beberapa macam nih. Tidak hanya ibadah itu tidak hanya berkesinambungan dengan atau berhubungan aja dengan Sang Pencipta, tetapi ibadah juga memiliki perbuatan yang tidak berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, tetapi berkaitan juga dengan makhluk hidup. Nah, siapa yang bisa nih menyebutkan contoh ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah atau Sang Pencipta? Kemudian contoh dari ibadah yang tidak berhubungan langsung, tetapi ada kaitannya dengan manusia. Yuk, ada yang bisa memberikan contoh? Yuk, jangan pada diam aja atuh. Yuk. Belajar untuk mengemukakan pendapat. Kali, Bu. Ya, boleh, silahkan. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji semata. Ibadah Ya. adalah segala perkara yang dicintai oleh Kencengin nah suaranya. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji semata. Ya. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Iya. Oke, terima kasih. Atas nama siapa barusan? Ali Pardi, Bu. Iya. Sip, terima kasih Ali. Nah, betul sekali ya bahwa ibadah itu tidak hanya nih, misalkan kalau dari contohnya dari agama Muslim, tidak hanya sekedar dari zakat, puasa gitu kan, kemudian ibadah haji, tetapi juga ibadah mampu melibatkan
hubungan kita yang ada kaitannya dengan makhluk hidup atau makhluk sesama gitu tah. Nah, sekarang contoh lain ya, misalkan ketika kita melakukan ibadah terhadap Allah secara langsung kan tadi ya, contohnya dari sholat, kemudian ibadah haji, puasa. Nah, ibadah yang berkaitan, yang tidak hanya berkaitan langsung dengan Allah, itu tetapi berkaitan dengan makhluk hidup, contohnya adalah menolong terhadap sesama, gitu ya. Menolong terhadap sesama. Ketika Bu, saya mah masih anak sekolah nih, mau membantu sesamanya juga gimana ya Bu? Misalkan dari segi materi saya belum mampu untuk berbagi atau menolong. Nah, anak-anak bisa misalkan melihat nih ketika teman kita tidak mampu mengerjakan tugas atau tidak memahami pelajaran, nah kita sama-sama nih belajar bersama, kerja kelompok, kemudian kita membantu mengarahkan atau membantu mempelajari bersama materi yang tidak paham oleh teman kita itu. Nah, itu juga sudah termasuk contoh dari tolong menolong gitu. Jadi ketika kita mengartikan tolong menolong itu tidak selamanya kita membantu secara materi ya. Ketika kita membantu dengan tenaga kita pun itu sudah diartikan sebagai tolong menolong gitu. Apalagi untuk seorang siswa, banyak sekali nih ladang-ladang amal yang bisa berkaitan dengan makhluk juga, dengan teman sesama gitu ya. Ketika kita mampu menolong teman ketika ada kesulitan gitu ya. Kemudian cukup dengan keberadaan kita, misalkan ketika teman kita memiliki masalah. Nah, dia bingung nih mau cerita ke siapa, misalkan cuma ada kita sebagai temannya dan dia ingin curhat, dia ingin minta didengarkan nih curhatan hatinya karena dia punya masalah itu. Nah, kita sebagai seorang teman cukup mendengarkan, cukup menenangkan ketika dia memiliki masalah, kemudian memberi solusi. Nah, itu juga sudah bisa dikatakan sebagai ibadah gitu, karena kita sudah memberikan kebahagiaan atau ketenangan terhadap teman kita ini. Gitu. Kemudian bagaimana sih ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita? Bagaimana sih upaya kita agar ibadah kita tuh berkualitas gitu, tidak hanya semata-mata dilakukan, tetapi memiliki makna gitu, memiliki kualitas yang baik. Nah, yang pertama, ibadah dengan kesadaran. Bagaimana sih kita sadar terhadap ibadah yang kita lakukan itu gitu. Nah, kita harus memiliki kesadaran ketika melakukan ibadah itu dengan cara tidak ada unsur paksaan. Jadi kita sudah paham bahwa oh ini adalah kewajiban, ini adalah ibadah yang harus kita lakukan gitu, tanpa ada lagi perintah misalkan disuruh orang tua atau misalkan kita terpaksa melakukannya gitu karena kita ada perintah dari orang tua atau tuntutan misalkan dari para guru untuk melakukan ibadah, akhirnya kita merasa terpaksa. Nah, coba mulai dari sekarang melakukan ibadah itu dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang makhluk untuk tetap melakukan ibadah dengan baik. Kemudian mengetahui dan memahami apa sih yang dilaksanakan itu gitu kan. Misalkan ibadah kita udah melakukan sholat, paham nih bahwa sholat itu adalah kewajiban. Kita melakukan ibadah setiap hari Minggu untuk umat-umat Kristen misalkan, paham nih bahwa ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Sang Pencipta kita dan kita harus mampu melaksanakannya dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, ibadah dengan kecintaan. Nah, bagaimana sih agar ibadah kita tuh masuk fase ibadah ini tuh ke fase ibadah yang penuh cinta gitu, penuh kasih sayang, penuh ketertarikan nih terhadap ibadah. Nah, kita coba berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan khusyuk. Kita berupaya semaksimal mungkin agar kita tuh fokus ketika beribadah gitu. Meskipun kadang banyak sekali nih godaan ketika beribadah itu tiba-tiba ingat sesuatu, tiba-tiba ingat masalah, tiba-tiba ingat hal-hal yang memang ketika di luar ibadah kita tuh kita lupa gitu. Begitu kita ibadah, kita tiba-tiba ingat, oh iya tadi tuh lagi ada urusan apa, kita tuh tadi ada tugas apa, kita tuh tadi lupa tentang apa. Nah, coba ketika melakukan ibadah itu difokuskan dulu pikirannya, ditenangkan dulu hatinya, sehingga kita bisa mendapatkan nih kualitas ibadah dengan penuh kecintaan itu. Kita mampu nih gitu berusaha untuk khusyuk ketika melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, ada beribadah dengan ikhlas. Nah, ibadah dengan ikhlas ini menjadikan ibadah yang kita lakukan itu sebagai suatu kebutuhan.
bukan semata-mata karena diperintahkan, misalkan Allah telah memerintahkan kita untuk sholat gitu kan. Nah, Allah sebenarnya kan tidak butuh terhadap sholat kita, tetapi kita sebagai makhluk yang butuh nih, kita sebagai makhluk butuh untuk mentaati segala perintahnya, akhirnya kita sholat, gitu. Salah satu contohnya gitu ya. Nah, karena kita butuh terhadap sholat, kita butuh terhadap sedekah, kita butuh untuk berbuat baik terhadap sesama, maka dijadikan ibadah itu sebagai hal yang ikhlas gitu. Kita menjadikan ibadah itu tidak ada keterpaksaan gitu. Kita sadar, kita ikhlas ketika melakukan ibadah tersebut. Nah, selain menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan, dilakukan juga nih ibadah ini dengan penuh sukarela. Kita tahu betul, kita sadar betul bahwa oh iya, bahwa melakukan ibadah itu harus dengan penuh keikhlasan, harus dengan penuh kesukarelaan, jangan ada keterpaksaan gitu ya. Nah, upaya yang terakhir yaitu ibadah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Gimana sih gitu kan ibadah secara sembunyi-sembunyi ini? Apa emang semua ibadah itu harus kita lakukan secara sembunyi, orang lain nggak perlu tahu nih? Nah, maksud dari ibadah secara sembunyi-sembunyi ini itu dilakukannya semata-mata karena ketaatan kita terhadap Allah, ketaatan kita terhadap Sang Pencipta. Tidak ada atau meminimalisir mengharapkan pujian dari makhluk. Oh, kita ingin banget nih dipuji ketika ada orang lain, kita berbuat baik, kita tiba-tiba rajin ibadah, kita tiba-tiba misalkan rajin sedekah gitu kan, atau tiba-tiba rajin menolong orang lain, karena hanya ingin dilihat oleh orang lain, atau karena hanya ingin dipuji. Nah, maka upaya agar ibadah kita berkualitas, coba kita minimalisir nih pengharapan pujian gitu kan, pengharapan ketika ingin dihargai, ingin dipuji ketika kita melakukan ibadah. Nah, kita berusaha agar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar semata-mata karena Allah, karena Sang Pencipta kita. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena apa? Ketika kita sudah mengharapkan pujian dari orang lain, ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian tidak dipuji, maka akan ada suatu kekecewaan. Karena apa? Dari awal kita mengharapkan pujian gitu. Tapi beda lagi ketika kita mencoba untuk ikhlas, mencoba dengan rela melakukan ibadah, maka ada atau tidaknya pujian, kita akan tetap semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, kemudian dari ibadah yang telah kita lakukan tentu tidak hanya semata-mata kita lakukan begitu saja kan ya, akan memberikan banyak manfaat. Nah, apa aja sih kira-kira manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu melakukan ibadah tersebut? Nah, misalkan yang pertama, kita memiliki ketenangan hati nih. Saat kita gundah gulana, saat kita merasa banyak sekali masalah yang kita hadapi, misal ketika kita langsung, oh kayaknya mending ibadah dulu aja nih, kayaknya mending mendekatkan diri dulu nih kepada Allah. Nah, maka ketenangan hati itu akan kita dapatkan. Gitu ya. Kemudian, selain memiliki ketenangan hati, kita akan merasa lebih bahagia gitu. Pernah nggak ngerasa ketika misalkan mau tidur nih, kita udah siap-siap banget mau tidur, udah bersih-bersih, tiba-tiba kita ingat, oh kita ternyata belum sholat isya. Kita merasa kayak ada yang kurang gitu, keingetan, kayak merasa dosa ketika kita meninggalkan sholat isya tapi kita tidur begitu aja. Nah, maka ketika kita sudah melaksanakan sholat isya kemudian kita mau tidur, udah merasa ngemplong nih, udah lebih lebih tenang karena sudah menjalankan segala kewajiban kita. Nah, selain itu juga ketika kita mampu nih menolong sesama, ketika kita mampu mengeluarkan teman kita dari masalahnya, maka perasaan bahagia kita tuh akan berbeda gitu ya. Menjadi orang yang lebih positif gitu kan. Nah, kemudian memberikan kita semangat yang lebih lagi nih ketika kita telah melakukan ibadah atau merasa lebih tenang dan damai, kemudian membantu kita untuk bisa mengelola emosi kita gitu kan. Misalkan ketika kita jarang sekali beribadah, terkadang banyak sekali kegelisahan yang menghampiri, kadang kita galau, kadang kita banyak cemas dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita telah melakukan ibadah, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih mengontrol emosi kita gitu. Kayak segimanapun masalah, seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, kayak kita lebih bisa mampu mengelola aja gitu. Kita lebih bisa tenang,
oh iya paham bahwa masalah yang dihadapkan terhadap kita itu memang sudah takdir atau keputusan dari Allah. Nah, kita lebih mampu tuh mengelola emosi, tidak lagi ketika ditimpa masalah tuh bawaannya marah-marah, atau misalkan ketika banyak tugas nih, banyak banget tugas malah mengeluh gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa mengontrol emosi kita gitu. Nah, coba kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari itu diseimbangkan gitu kehidupan di dunia dengan kegiatan ibadah untuk mencapai kehidupan di akhirat itu agar selaras nih gitu ya, seimbang antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan perbekalan kita di akhirat nanti, sehingga ketika kita mampu menjalankan ibadah dengan baik, manfaat yang ada, manfaat dari ibadah ini kita bisa dapatkan gitu kah. Nah, coba dari anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan nih tentang kiat-kiat beribadah, atau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, boleh dipersilahkan. Sambil Ibu share ini ya, absensinya di chat, link absensinya. Nanti kalau misalkan, biasanya kan suka ada yang kendala ya mengisi absensi itu. Misalkan Bu, saya nggak bisa buka Google Form-nya nih, kalau misalkan langsung diklik dari Zoom, itu bisa chat langsung aja ya. Bisa chat personal ke Ibu untuk dikirimkan langsung link Zoom-nya, link absensi Zoom-nya gitu ya. Kalau misalkan nanti Ibu share langsung di grup WA, khawatir teman-teman kita yang tidak mengikuti Zoom juga mengisi gitu kan. Jadi biar bisa terfilter dengan baik lah mana yang benar-benar mengikuti Zoom dan akhirnya mengisi absensi, dan mana yang tidak mengikuti Zoom tapi malah mengisi absensi gitu. Oke. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih tentang materi yang telah disampaikan? Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Sambil menunggu nanti setelah Zoom-nya selesai, anak-anak bisa buka Elsaka di sesi 3 ya. Nah, di sana ada tugas yang harus dikerjakan. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Oke. Nah, ada nggak nih dari teman-teman yang mau menyampaikan selain dari tadi manfaat yang Ibu sampaikan dari ibadah itu? Misalkan ya manfaat yang kalian rasakan apa aja sih gitu selain yang tadi Ibu sampaikan, boleh ini dikemukakan biar teman-teman yang lain tahu. Oh iya, manfaat dari ibadah tuh seperti ini nih, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita tuh dengan cara seperti ini nih gitu. Yuk, boleh kemukakan pendapatnya. Oke. Nggak ada yang mau berpendapat nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum diakhiri? Kalau misalkan nggak ada yang mau mengumpulkan pendapat atau memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akhiri saja gitu Zoom-nya. Udah nggak ada yang mau ditanyakan? Cynthia cuma ngasih jempolnya aja, cukup gitu ya maksudnya mah. Oke, kalau misalkan memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, kalau misalkan memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak sebelum ditutup Zoom-nya, coba itu tuh link absensinya diisi dulu ya. Nanti khawatir ketika udah keluar dari Zoom, absensinya nggak bisa dibuka lagi tuh. Yuk, diisi lagi ya, jangan sampai ada yang lewat. Dea Webi mengacungkan tangan mau bertanya. Atau kepencet aja nih. Nah, kepencet aja mungkin ya. Oke, sebelum Oke, siap. Ya, sebelum diakhiri, absensinya udah diisi semua. Udah bisa dibuka link Zoom-nya, link absensinya belum? Muncul di chat-nya nggak? Udah? Udah. Oke. Ya, giliran ditanya udah belum? Udah, jawabannya semua ya. Pas ditanya materi pembelajarannya nggak ada yang jawab nih. Nah, Ibu harap nanti di pertemuan Zoom selanjutnya anak-anak bisa lebih aktif lagi ya. Biar pembelajarannya komunikatif, biar nggak Ibu aja nih yang ngomongnya. Jadi kita berasa nih kalau lagi belajarnya gitu, kayak lagi belajar di kelas ya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, link absensinya sudah bisa diisi. Ibu cukupkan sekian ya.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Setiap tugas yang diberikan oleh para guru, Ibu harap bisa dikerjakan dengan baik. Mau itu tugas individu ataupun tugas kelompoknya ya. Oke, jangan lupa diisi tugas di sesi 3-nya. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.